Sama akan melihat satu bagian firman Tuhan sebagai dasar dalam ibadah Jumat Agung pada siang hari ini. Sambil dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-19. Injil Yohanes ayat 19. Ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis pada kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ayat yang ke-30 dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus saya ingin merenungkan, membagikan firman Tuhan dari perkataan Tuhan Yesus, ayat yang ke-30 dengan dua kata, sudah selesai, ya. Sudah selesai. Bapak, Ibu, saudara dikasihi Tuhan, ada 7 perkataan salib yang seharusnya menjadi sebuah perenungan kita di saat-saat kita memperingati akan hari kesengsaraan Tuhan, hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Ada 7 perkataan salib yang dicatat di situ. Yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka. Yang kedua, hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Yang ketiga, ibu, lihatlah anakmu, lihatlah ibumu. Yang keempat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang kelima, perkataan salib yang kelima, aku haus. Yang keenam, seperti yang kita baca hari yang kita akan renungkan, sudah selesai. Dan yang ketujuh, ya Bapa, ke dalam tanganmu-lah kuserahkan nyawamu. Itu 7 perkataan salib yang kita bisa renungkan, Bapak, Ibu, saudara dikasihi Tuhan. Dan hari ini kita diberikan kesempatan untuk merenungkan satu perkataan salib, yaitu sudah selesai. Kita tahu bahwa kata terakhir dari seseorang sebelum mereka menutup mata, sebelum mereka meninggal, adalah kata-kata yang terpenting dalam kehidupan seseorang. Biasanya seluruh keluarga dikumpulkan untuk mendengarkan beberapa patah kata terakhir dari orang yang meninggal. Ada sebuah pesan-pesan yang terakhir yang disampaikan kepada keluarga ketika ada keluarga yang ingin berpesan pada akhirnya. 2 kata di atas yang diucapkan Yesus adalah
sudah selesai. Merupakan dua kata terakhir Tuhan Yesus sebelum dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata-kata ini tidak terdapat dalam ketiga kitab Injil. Tidak ada dalam Matius, tidak ada dalam Lukas, ya. Tidak ada di dalam Markus. Tetapi hanya dalam kitab Injil Yohanes. Mengapa tidak dicatat di dalam ketiga Injil tadi? Kenapa hanya tercatat dalam kitab Injil Yohanes? Ternyata pada saat kejadian Yesus mengatakan hal ini, Bapak Ibu, mereka tidak ada di sana, ya. Mereka melarikan diri. Hanya Yohanes, satu-satunya murid Yesus yang berada di tempat kejadian, menyaksikan sepenuhnya penderitaan yang dialami oleh Yesus. Kedua kata ini sangat bermakna, ya, yang sangat dalam kehidupan kekristenan kita. Kalau kita tidak memahami makna seperti ini, Bapak Ibu, mungkin sekalipun kita sudah menjadi orang Kristen sejak lama, kita bisa kehilangan bagian terpenting dari kehidupan kekristenan, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib. Kata sudah selesai. Kalau dalam bahasa Yunaninya dikatakan tetelestai. Ya. Artinya apa? Sudah selesai. Sudah sempurna. Semuanya sudah sesuai yang direncanakan. Semua sudah sesuai yang diinginkan. Dan semuanya sudah diterima. Ini arti daripada sudah selesai. Dari keterpurukan saya selama hampir, saya merasa 2 minggu, dan saya berkata, saya juga harus sudah selesai dari keterpurukan saya. Saya harus bangkit, saya harus bisa kembali melayani akan Tuhan. Tidak seperti apa yang dikatakan Tuhan, maknanya sangat dalam seperti itu. Ya. Sudah selesai, sudah sempurna, semuanya sudah sesuai yang direncanakan. Ya. Semuanya sudah sesuai yang diinginkan, semuanya sudah diterima. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen yang berpikir bahwa Yesus hanya menyelesaikan sebagian atau sebagian besar apa yang diinginkan Bapa Surgawi. Ya. Tapi bukan itu yang dikatakan oleh Alkitab. Alkitab mengatakan Yesus sudah menyelesaikan semua yang diinginkan dan direncanakan oleh Bapanya. Semuanya sudah selesai. Semuanya sudah sempurna. Apa itu yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Bapanya? Dan Yesus menyelesaikan dengan sempurna, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, betapa penting bagi setiap kita. Ini merupakan fakta yang seringkali dilewatkan begitu saja oleh orang Kristen dan gereja pada umumnya. Kebanyakan orang mengatakan bahwa masih ada hal-hal yang belum diselesaikan oleh Yesus Kristus. Pekerjaan Yesus Kristus belum tuntas. Ya. Itu yang menyebabkan begitu banyak orang Kristen mencoba melakukan sesuatu untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Ya. Kenapa? Mereka berpikir bahwa belum diselesaikan oleh Yesus. Dan itu salah. Kata sudah selesai mempunyai arti bahwa sudah sempurna.
semua yang dikehendaki oleh Bapa, ya, apa yang direncanakan oleh Bapa, itu sudah disempurnakan, sudah digenapi, sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Mungkin kita bertanya, Pak Pendeta, hal apa yang Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib? Hal apa saja yang sudah Yesus lakukan di kayu salib sehingga beliau berkata sudah selesai? Ya. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib bagi kita semuanya orang-orang percaya. Yang pertama apa? Yesus sudah menghapus seluruh dosa manusia, ya. Yesus sudah menghapus seluruh dosa dunia. Dosa yang dulu, dosa yang sekarang, dosa yang akan datang. Tuhan sudah menghapuskan semuanya. Dia yang sudah menanggung setiap sakit penyakit kita. Itu juga yang dikerjakan ketika Yesus disalib. Yesus juga sudah mematahkan segala kutuk hukum Taurat. Ya. Mematahkan kemiskinan supaya ada dan saya hidup diberkati. Melepaskan kuasa bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Ya. Bapak Ibu, ketika saya ikut pagi dari jaringan doa yang ada di Sulawesi, ada satu hamba Tuhan bersharing tentang satu bagian. Kita diingatkan seperti bagian ini, ya, melepaskan kuasa bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Ternyata Pak Pendeta ini sharing, Tuhan itu sudah berfirman kepada kita. Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa kepada setiap kita. Tuhan sudah memberikan sebuah otoritas kepada setiap kita. Dan kita ketika kita berdoa, tidak lagi kita memohon-mohon. Tidak lagi kita sepertinya meminta-minta kepada Tuhan. Tidak. Kuasa yang Tuhan sudah kasih. Perkatakan itu. Ya. Kepada orang yang sakit, perintahkan. Sembuh. Ya. Bapak Ibu, kadangkala karena mungkin pemahaman kita yang kurang tentang seperti itu, kita diingatkan Bapak Ibu, ini yang Yesus sudah selesaikan ketika Yesus di atas kayu salib, ya, melepaskan kuasa bagi semua orang yang percaya kepada Yesus, memberikan hati yang baru, ya, sehingga Roh Kudus dapat tinggal dalam setiap hati manusia, mengembalikan hubungan antara Tuhan dan manusia. Itu yang Tuhan lakukan ketika dia disalib. Memberikan sebuah kehidupan yang kekal bagi orang percaya. Ya. Bapak Ibu, bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus dikatakan, di kayu salib Tuhan sudah memberikan sebuah kehidupan kekal bagi orang-orang percaya. Sehingga jangan sampai ada berkata, saya tidak tahu. Engke kumaha engke. Saya tidak tahu bagaimana nanti kelak. Bapak Ibu, apa yang kita peringati ini mengingatkan apa yang menjadi perkataan Tuhan Yesus kepada setiap kita. Apa itu? Sudah selesai. Ya, Bapak Ibu, memberikan sebuah kehidupan yang kekal bagi setiap kita orang percaya. Dan yang terakhir, apa yang sudah Tuhan selesaikan? Kita ini dikuduskan, kita ini dibenarkan, kita ini disucikan, ya, sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, inilah sebuah makna yang Tuhan katakan dengan kata selesai. Sudah selesai. Semua sudah sempurna dikerjakan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan,
Bapak Ibu tahu apa yang paling menyenangkan dari kebenaran yang saya sampaikan di atas? Ya. Itu yang 10 tadi saya sampaikan kepada setiap kita. Kebenaran apa yang paling menyenangkan dari kebenaran yang saya sampaikan di atas, Bapak Ibu? Dengarkan baik. Semuanya itu, ya, diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Gratis. Coba perhatikan firman Tuhan yang dikatakan dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23. Mari kita coba melihatnya. Roma pasal yang ketiga ayat 23. Saya ingin salah satu anak muda membacakan bagi kita. Roma 3 ayat 23. Silakan bangkit berdiri, anak pemuda bisa membacakan. Apa dikatakan di sana? Kita telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Perhatikan, namun ya, oleh kasih karunia-Nya kita ini dibenarkan dengan cuma-cuma. Melalui apa? Melalui karya penebusan Kristus Yesus. Bapak Ibu, ini sesuatu yang luar biasa. Yang saya ingin ketika hari ini kita memperingati kesengsaraan Tuhan, kematian Tuhan. Ya. Semua kebenaran yang sudah dilakukan oleh Tuhan di atas kayu salib itu diberikan kepada setiap kita cuma-cuma. Bapak Ibu, coba bayangkan. Kalau penebusan Yesus diberikan harga tertentu, maka tidak ada satupun ya, manusia yang sanggup membayar atau membelinya dengan perbuatan atau pemberian apapun. Kalau Bapak melihat penyaliban Tuhan, bagaimana Tuhan dikasih duri, bagaimana dia dipukuli, bagaimana dia ditonjok, ya, bagaimana dia diludah dan sebagainya, sampai berdarah-darah. Ya. Bapak Ibu, kalau penebusan Yesus itu diberikan harga tertentu, saya yakin tidak ada satupun kita yang sanggup untuk membayar dan membelinya. Tetapi sekali lagi, semuanya diberikan kepada kita gratis. Ya, tidak usah bayar. Cuma-cuma seperti itu. Tahukah Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa kita tidak akan pernah bisa hidup kudus, ya, hidup benar selama kita ini hidup dalam dunia ini. Itu sebabnya orang-orang Kristen hidup dibenarkan, dikuduskan melalui karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Kita tahu orang-orang Farisi, orang-orang Saduki adalah kelompok orang yang memisahkan diri dari keduniawian dan memilih hidup kudus lebih daripada siapapun dalam bangsa Israel. Tetapi ingat, kesucian, kekudusan mereka tidak mencapai standar, ya, yang Tuhan inginkan. Di mata Tuhan Yesus, ya, apa yang orang Farisi dan Saduki lakukan justru tidak baik. Karena mereka berusaha hidup benar dan kudus dengan perbuatan dan dengan kekuatan mereka sendiri. Hari ini saya ingin mengajak kepada setiap kita, Bapak Ibu, mari kita menerima sebuah fakta bahwa kita, Bapak Ibu, saya dibenarkan, dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus. Bukan karena perbuatan baik kita,
tetapi semuanya karena kasih karunia Tuhan untuk kita. 1 Korintus pertama ayat 30 mengatakan, tetapi oleh Dia, ya, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yaitu Allah yang telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Yang terakhir, ketika Bapak Ibu Saudara percaya kepada Yesus, hidupmu dibenarkan, hidupmu dikuduskan oleh darah-Nya. Saudara tidak perlu berusaha hidup kudus dengan kekuatan atau cara Bapak Ibu sendiri. Tetapi sadarilah kematian dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sadarilah apa yang telah Yesus kerjakan, apa yang telah Yesus selesaikan bagi kita. Bukan apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita kerjakan, tetapi apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Percayalah kepada salib-Nya, darah-Nya yang kudus, yang tercurah bagi kita, membasuh hidup kita dari hari ke hari, menjadikan kita semuanya benar dan kudus di mata Tuhan untuk selama-lamanya. Inilah satu berita yang memaknai tentang apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Dia berkata, sudah selesai. Biarlah di hari raya memperingati kesengsaraan Tuhan, kita diingatkan sebuah perkataan Tuhan. Kelihatannya dua kata ini sangat sederhana, hanya berkata, sudah selesai. Semuanya sudah rampung, semuanya sudah dikerjakan. Ya, apa yang menjadi kemuan Bapaknya itu sudah tuntas dikerjakan oleh Tuhan Yesus untuk kita semuanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan.